Bapak Ibu semuanya, terima kasih karena Bapak Ibu sudah menghadiri undangan saya untuk membagikan aksi nyata yang telah saya lakukan mengenai budaya positif. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya sangat bersyukur dan berterima kasih di pagi hari yang cerah ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kumpul di tempat ini untuk bersama-sama menyaksikan diseminasi praktik baik atau aksi nyata budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada ibu kepala sekolah yang sudah menyempatkan hadir dan juga ibu kepala sekolah sudah mengizinkan saya untuk melaksanakan diseminasi praktik baik ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Anggi selaku Ketua PKS Kurikulum yang telah hadir di tempat ini juga. Nah, Bapak Ibu semuanya, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum ke materi budaya positif, saya mengundang Bapak Anggi yang mewakili Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan dua patah kata sambutan untuk memulai acara diseminasi praktik baik yang sudah saya susun. Silakan Bapak Anggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini pada keadaan yang insyaallah sehat walafiat, di keadaan cuaca yang panas terik belakangan ini. Mudah-mudahan kita juga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kiranya tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita tunggu di yaumul akhir nanti. Ibu dan Bapak, sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Sekolah karena tidak bisa menghadiri kegiatan hari ini. Sebenarnya beliau sangat ingin sekali menghadiri kegiatan hari ini karena tema yang diangkat oleh para CGP ini sangat menarik dan mungkin bisa kita implementasikan juga di sekolah. Jadi sekali lagi saya memohonkan permintaan maaf dari Ibu Kepala Sekolah karena kegiatan dari Dinas Pendidikan pun tidak bisa diwakilkan karena itu berkenan tentang karir ya pemasaran dan sekolah. Itu permintaan maaf dari Ibu Kepala Sekolah yang pertama. Dan yang kedua, saya mengucapkan selamat juga kepada 5 orang guru calon guru penggerak angkatan 11. Setelah kemarin ada 2 orang yang angkatan 10, sekarang ada 5 orang yang angkatan 11. Alhamdulillah sudah 7 orang guru penggerak di Bakti. Calon ya, tapi kalau mudah-mudahan lulus. Mudah-mudahan akan menginspirasi Ibu dan Bapak juga untuk mengikuti, khususnya saya juga mengikuti CGP. Mudah-mudahan supaya nanti akan lebih banyak lagi guru-guru penggerak yang ada di Bakti. Mari kita simak nanti apa yang akan disampaikan oleh kelima calon guru penggerak ini tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Mari kita simak bersama-sama, kita implementasikan dan kita refleksi diri ya. Apakah kita sudah menanamkan budaya positif di sekolah atau belum? Jadi juga Bapak katanya jangan terlalu panjang. Jadi selamat menikmati, selamat mengikuti kegiatan dengan serius tapi santai bersama 5 orang. Saya sebutkan satu ya, ada Bu Lisi Kurniati, ada Bu Lucia Desi Ria Natalia, ada Bu Fitri Adawiyah, ada Bu Dias Budi Pradwati dan Ibu Anita Yani. Selamat menjalankan TGP ini baru awal ya. Nanti mungkin kegiatan yang bakti yang sebenarnya itu ketika sudah lulus menjadi guru penggerak. Selamat, semoga sukses, sehat semuanya. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anggi sudah memberikan sambutannya dengan penuh semangat. Dan kita sekarang akan memulai diseminasi praktik baik atau penyampaian materi mengenai budaya positif
Nah, yang pertama ini saya akan menyampaikan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan materi ini. Nah, materi pertama yaitu mengenai disiplin positif. Bapak Ibu, apabila mendengar kata disiplin, kira-kira yang terpikirkan pertama kali oleh Bapak Ibu apa ya? Polisi. Hukuman. Oh bukan Bu, kita menyampaikan diseminasi materi disiplin positif ini ada aksi nyata Bu, bukan mengajar tapi aksi nyata yang sudah kita laksanakan begitu. Tadi disiplin itu bayangannya polisi. Nah, polisi itu berarti karakternya bagaimana ya? Tegas, galak, ya. Menakutkan, ya. Terima kasih Pak Ali sudah merespon ya. Mungkin dalam diri kita makna disiplin itu seperti itu ya. Nah, tetapi sebenarnya disiplin itu, nah di sini penjelasan dari Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa disiplin itu bagaimana, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Kita sekarang merdeka gitu ya, kurikulum merdeka, tetapi ternyata kalau ada kemerdekaan berarti harus ada disiplin yang kuat. Artinya kemerdekaan itu tidak untuk sesuka kita sendiri, tetapi merdeka yang bertanggung jawab itu adalah disiplin. Nah, disiplin diri yang dimaksudkan yaitu motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ya, kita misalnya tidak punya motivasi diri, pasti perlu pihak lain untuk mengontrol diri kita, begitu ya, melalui peraturan atau keyakinan kelas yang ada di lingkungan sekitar kita, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah atau masyarakat. Nah, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar diri kita. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri artinya mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Berarti disiplin diri itu sebenarnya ada di dalam diri kita, tapi terkadang kita itu memerlukan disiplin eksternal atau kontrol dari luar agar tindakan kita itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu banyak ya. Kita juga punya nilai-nilai kebajikan melalui agama, gitu ya. Dari nilai-nilai agama juga ada. Nah, yang dibahas di sini nilai-nilai kebajikan itu ada gambaran dari enam nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, kita menggunakan kurikulum merdeka, yaitu nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Nanti ada nilai-nilai kebajikan dari IDO Primary Years Program. Lalu ada 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Lalu ada the 7 essential virtues sama the Virtues Project. Nah, di sini saya menjelaskan nilai-nilai kebajikan yang ada di materi ini. Nah, yang pertama mendisiplinkan diri kita melalui nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yang sudah kita tahu ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan keenam kreatif. Ini sudah kita ketahui semua. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan dari IDO Primary Years Program. Jadi ini kurikulum internasional ya, dari Inggris begitu. Nah, sikap murid yang diharapkan dari kurikulum itu apa? Yang pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini dari kurikulum PYI. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan dari 9 pilar karakter, yaitu ada cinta Tuhan dan segala ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah,
dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini sangat banyak ya nilai-nilai kebajikan dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, petunjuk hidupnya sangat banyak, beberapa saya akan bacakan dari peduli, penawaran, kerjasama, usaha, keluasan, terus yang berbeda dengan yang lain itu berorganisasi, kehormatan, memiliki rasa humor. Nah, di sini juga yang unik ya, beda dari yang lain sebelumnya. Memiliki rasa humor ternyata masuk dalam nilai-nilai kebajikan. Lalu berinisiatif, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, persahabatan. Nah, persahabatan juga termasuk dalam nilai-nilai kebajikan menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, bagaimana dengan keterampilan hidup yang nilai-nilai yang harus ada di dalam diri kita, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri masing-masing. Kemudian the 7 essential virtues, yaitu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini The Virtues Project juga sangat banyak ya Bapak Ibu. Saya akan membacakan mungkin yang belum ada di nilai-nilai kebajikan sebelumnya, yaitu ada dermawan, ya, ada lurus hati, kemudian belas kasih, kesetiaan, kebersihan, kebahagiaan, lalu ada berprinsip, nah, bersahaja, nah itu kedamaian. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang ada di program atau materi The Virtues Project. Nah, ini adalah praktik baik atau penerapan disiplin positif yang sudah saya terapkan di kelas saya. Tapi ya mohon maaf apabila memang tidak sesuai ekspektasi Bapak Ibu, karena memang di sini saya mengajar di kelas 2F. Dari kelas 2F itu saya juga memiliki visi untuk membentuk karakter akhlak mulia dan berbudaya lingkungan. Nah, di sini selama kurang lebih 1 bulan ini saya sudah menerapkan disiplin positif. Yang pertama, siswa sebelum masuk kelas itu berbaris dulu. Nah, di sini untuk menyiapkan anak siap untuk belajar. Kemudian berdoa, sama seperti Bapak Ibu guru semuanya yang sudah melaksanakan ini setiap hari ya Bapak Ibu. Tapi mungkin konsisten dan berkomitmen itu yang akan membentuk karakter anak itu harus dipertahankan gitu ya. Jadi berdoa sebelum belajar dan setelah belajar, menyanyikan lagu-lagu nasional, lagu daerah, dan keagamaan juga. Nah, di sini ada budaya untuk menjawab pertanyaan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, anak-anak itu biasanya kan tidak mengangkat tangan, tapi mulutnya sudah berkata sudah teriak. Nah, yang seperti itu malah saya tidak tunjuk gitu. Jadi harus angkat tangan dulu yang duduknya rapi, siap, baru nanti boleh mengungkapkan pendapat atau menjawab. Nah, kemudian membiasakan anak untuk berdiskusi, bekerja sama. Nah, kemudian ada di sini video anak yang bersih-bersih pulang dari mau pulang itu operasi semut dulu gitu. Nah, terus sebelum masuk kelas juga anak-anak itu malah inisiatif anak-anak. Kan saya semua anak-anak itu kos sama KM-nya yang mimpin. Tapi mereka tuh malah kayak sebelum kos itu malah kayak main diri gitu. Mereka tuh lucu banget gitu. Jadi menurut saya itu membawa kebahagiaan. Nah, sebelum masuk kelas itu juga membawa kebahagiaan bagi anak-anak sendiri. Nah, lalu juga salam kepada saya sebelum masuk sekolah. Nah, ini operasi semut sebelum pulang sekolah setiap hari dilaksanakan. Piket kelas juga ada, tetapi biasanya kan pulang sekolah ada sampah gitu. Saya juga operasi semut di kelas sama-sama di kelas. Nah, ini saja praktik baik penerapan disiplin positif yang sudah saya laksanakan di kelas saya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan
kendara motor roda 2 ya. Mengapa kita harus memakai helm? Ya kira-kira kenapa ya Bapak? Untuk keselamatan ya. Lalu untuk agar tidak ditilang oleh Bapak polisi begitu ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker atau mencuci tangan agar tetap sehat, agar tidak tertular penyakit? Betul sekali. Jadi kita itu menggunakan helm sebagai keselamatan kita untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang berbahaya. Kemudian kita harus cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Itu juga untuk menjaga kesehatan kita. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Kita punya keyakinan bahwa kita selamat dan juga kita sehat. Keselamatan dan kesehatan itu adalah nilai keyakinan yang masuk di dalam diri kita dan kita selalu menerapkannya. Kita, oh aku mau selamat, aku mau sehat. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan yang ada. Nah, biasanya itu peraturan itu sering dilanggar. Ya betul ya Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau kita membuat keyakinan yang ada di dalam diri kita pasti berusaha tidak akan melanggar keyakinan tersebut karena itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Ya, nilai-nilai kebajikan itu yang ingin kita capai. Nah, ada di dalam diri kita. Sehingga keyakinan ini pasti kita akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, dengan senang hati. Murid-murid itu pun demikian ya Bapak Ibu, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Terkadang jika kita membuat peraturan itu anak-anak tidak paham peraturan itu untuk apa ya. Nah, tapi untuk apa? Nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam peraturan itu? Terkadang anak-anak itu tidak memahami hal itu. Nah, jangan sampai anak-anak itu tidak tertarik dengan peraturan yang ada atau tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peraturan tersebut ya. Atau merasa takut sehingga hanya sekedar mengikuti aja aturan tersebut tanpa memahami tujuan yang diinginkan dari peraturan itu. Nah, di sini keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau keyakinan kelas adalah sebagai fondasi dan akan tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas atau sekolah. Nah, pembentukan keyakinan kelas yang pertama, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam kalimat positif. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Yang ketiga, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi anak-anak dengan keyakinan kelas yang cukup atau tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit ini dapat benar-benar mereka ingat-ingat dan mereka tanamkan dalam hati dan pikiran mereka sehingga mereka dengan senang hati selalu melaksanakan keyakinan kelasnya tersebut. Lalu yang keempat, semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dengan cara berdiskusi, mencurahkan pendapat mereka. Kelima, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas itu bagaimana? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat atau berdiskusi, mencurahkan pendapat atau mengusulkan keyakinan yang mereka miliki. Lalu yang kedua, mencatat semua masukan atau ide-ide atau pendapat dari murid-murid kita tampung semuanya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur ya. Biasanya anak-anak itu menggunakan kalimat-kalimat negatif. Nah, kemudian diambil menjadi kalimat-kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, anak-anak
biasanya menuliskan pakai kata jangan, pakai kata tidak. Nah, itu adalah kalimat negatif, sebaiknya diubah menjadi kalimat positif. Contohnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Lalu yang keempat, yang kembali jualan pendapat tersebut yang sudah dicatat. Kemudian mengajak seluruh murid atau warga sekolah untuk menemukan nilai-nilai kebajikan apa yang ada di aturan tersebut atau keyakinan tersebut, nilai-nilai kebajikan apa yang muncul, sehingga mereka pun mengetahui tujuan dibuatnya keyakinan kelas tersebut. Nah, contohnya dengarkan guru berbicara dengan sopan, datanglah tepat waktu. Nah, kegiatan-kegiatan itu termasuk nilai atau keyakinan saling menghormati. Yang kelima, tinjau kembali keyakinan tersebut secara bersama-sama, dan buatlah keyakinan tidak terlalu banyak, antara 3 sampai 7 keyakinan kelas saja. Lalu yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka ajaklah murid-murid untuk menandatangani keyakinan kelas tersebut sehingga semua murid menyepakati keyakinan tersebut. Yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilengkapkan, ditempelkan di dinding atau bagian-bagian yang dekat dengan murid sehingga mereka dapat dengan mudah membaca kembali keyakinan kelas di sekitar mereka. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Saya akan bacakan contoh keyakinan kelas 1 karena saya ada di mengajar di kelas 2 sehingga dekat dengan keyakinan kelas 1. Nah, yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang materi 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini diperlukan untuk membangun budaya positif di sekolah, sehingga lingkungan sekolah itu menjadi aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berbudaya seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang diperlukan murid. Nah, kita akan ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan dari seorang petani. Nah, dalam hal ini kita bayangkan petani itu adalah seorang pendidik atau guru yang menanam padi, kemudian menuntut padinya atau mentreatment padinya dengan memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk air dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, ini digambarkan seperti kita seorang guru, kita harus menyediakan tempat yang aman, nyaman, dan kita memfasilitasi kebutuhan dasar murid-murid itu sehingga anak itu bisa berkembang sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan, apa yang menjadi talenta atau apa yang menjadi bakat-bakat mereka dapat bertumbuh dengan baik. Nah, ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid-murid itu memenuhi semua kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal seperti dengan murid-murid kita. Kita ingin sebagai seorang pendidik, kita ingin menyediakan semua fasilitas untuk murid-murid, pembelajaran, media dan lain-lain agar semua perkembangan atau semua potensi murid itu dapat berkembang dengan baik. Nah, bagaimana dengan murid? Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Nah, apa
saja itu 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima adalah kebutuhan penguasaan. Nah, kita akan bahas satu persatu dari 5 kebutuhan dasar itu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup ini berkaitan bersifat kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kemudian ada kebutuhan biologis, yaitu untuk bagian dari proses reproduksi dan untuk bertahan hidup juga. Komponen psikologis juga diperlukan, yaitu kebutuhan perasaan disayangi dan rasa aman. Nah, bagaimana mungkin murid dapat belajar dengan baik apabila mereka datang ke sekolah dalam keadaan lapar? Pasti anak-anak tidak akan fokus, tidak akan semangat dalam belajar, ya Bapak Ibu. Nah, lalu kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini sangat erat kaitannya dengan anak-anak itu merasa disayangi, merasa diterima di lingkungan kelas atau di lingkungan sekitarnya, dan anak-anak merasa, oh, guru saya itu menyayangi dia. Nah, ini murid-murid itu sangat memerlukan kasih sayang, ya. Tidak hanya kasih sayang dari orang tua, tapi juga kasih sayang dari guru, teman-teman sekitarnya, atau orang-orang yang ditemuinya. Mereka ingin selalu disayang, kemudian selalu ingin diterima di lingkungan. Kemudian kebutuhan selanjutnya itu kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian atau memiliki pilihan dan mampu mengendalikan diri arah hidupnya sendiri. Nah, biasanya anak-anak di sini itu ingin bisa membuat pilihannya sendiri. Jadi kita bisa menyediakan kesempatan untuk membuat pilihan. Kemudian anak-anak ingin menyuarakan pendapatnya dengan percaya diri. Anak-anak ingin tampil ke depan kelas dengan penuh semangat. Kemudian anak-anak ingin diberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal baru. Nah, di sini adalah kebutuhan kebebasan anak-anak di kelas itu sangat diperlukan. Terlebih anak-anak kita itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mereka mungkin ingin belajar sambil di luar kelas, atau ingin belajar secara berkelompok, atau ada juga anak yang Bu, aku mah pinginnya belajar sendiri aja. Nah, karakteristik anak itu sangat beragam, sehingga kebutuhan akan kebebasan ini sangat penting untuk anak-anak. Lalu kesenangan. Nah, anak-anak tentunya ketika ingin masuk ke sekolah harus senang terlebih dahulu. Apabila anak masuk ke dalam sekolah sudah cemberut, sedih, nangis, nah pasti kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Nah, untuk belajar dengan fokus, maka kebutuhan kesenangannya itu harus terpenuhi, sehingga pembelajaran yang inovatif, menarik, menyenangkan, pembelajaran yang bermacam-macam, ganti-ganti metode itu diperlukan, sehingga kebutuhan akan kesenangan anak-anak ini dapat tercapai. Anak-anak juga perlu diberikan waktu jeda atau istirahat untuk bermain, untuk makan mungkin, ya, atau bermain bersama teman-temannya, sehingga rasa kesenangan atau perasaan senangnya itu muncul dalam diri anak itu. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan akan penguasaan. Nah, kebutuhan akan penguasaan ini adalah kebutuhan di mana anak itu perlu pengakuan, ya, dan dia memiliki kemampuan yang besar dan ingin diakui keberadaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten. Nah, menjadi terampil, diakui atas pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, dianggap berharga, dan bisa membuat dampak atau pengaruh. Dan bisa membuat dampak atau pengaruh dan memiliki rasa harga diri yang tinggi dari anak-anak. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi ini biasanya selalu ingin jadi pemimpin,
selain ingin jadi pemimpin, mereka juga suka mengamati sebelum mencoba-coba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Nah, mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, di sini ada sebuah kasus. Contohnya, Ibu Ambar di wali kelas di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira alasan Doni melakukan hal itu apa ya? Iya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi alasan Doni melakukan hal ini karena mungkin dia bisa saja jika kita tanya dia itu lapar, berarti kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Ya, jika Doni itu menjawab, misalnya aku mah iseng aja Bu, pengen iseng aja, senang aja melihat teman-teman itu keganggu karena aku. Nah, berarti dia itu hanya bertujuannya untuk mencari kesenangan saja, ya Ibu. Kemudian apabila dia itu mengambil makanan itu karena pengen diakui, pengen diperhatikan. Nah, berarti Doni itu ingin kebutuhan dasarnya akan disayang dan diperhatikan itu kurang, ya Bapak Ibu. Sehingga ada banyak alasan Doni melakukan hal itu tergantung dengan jawaban dari Doni ketika kita mempertanyakan tindakan Doni. Nah, Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga apabila anak-anak itu melakukan perbuatan yang melanggar keyakinan kelas, berarti kemungkinan anak itu kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Sehingga kita sebagai seorang pendidik tahu betul untuk mencari tahu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dalam diri anak tersebut, sehingga kebutuhan dasarnya bisa kita cari solusi untuk kita bersama-sama dengan murid, dengan orang tua juga tentunya, sehingga murid tersebut bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya dan bisa bertumbuh dengan baik. Baik Bapak Ibu, materi selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol hidup. Nah, bagaimana kita menyikapi posisi diri kita itu harus seperti apa terhadap murid-murid yang melanggar atau yang tidak melaksanakan keyakinan kelasnya. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang murid-murid, kebutuhan dasar murid dan kebutuhan dasar kita juga. Tetapi sekarang kita akan belajar tentang bagaimana kita harus memposisikan diri sebagai seorang pendidik atau guru terhadap murid-murid kita. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Nah, penghukum, seorang pendidik atau penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Nah, kalau sekarang hukuman fisik sudah tidak dilaksanakan di sekolah-sekolah kita, tapi mungkin masih muncul hukuman verbal yang keluar. Nah, contoh guru yang menerapkan posisi penghukum itu akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu saja selalu salah, selalu yang kamu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia saja, dengan cara penghukum tersebut. Nah, yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut, ya. Tetapi suara yang lebih lembut itu ternyata kata-katanya itu membuat anak itu bisa merasa bersalah. Membuat rasa bersalah menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah hati. Nah, kata-kata yang biasa keluar adalah
ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Lalu berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya kak? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, menggunakan kata-kata lembut tetapi bisa membuat anak itu merasa bersalah, tidak rendah diri. Nah, posisi murid ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru ini di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah, bantulah dari bapak ya, dari ibu ya. Ayo ingat tidak, bantu bapak kemarin. Ya sudah, kalau ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu selesaikan. Nah, di sini ya, di sini hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu anak itu akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu atau ibu itu adalah teman saya. Nah, murid akan merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jika ada guru lain yang masuk, mungkin mereka tidak akan menuruti guru lain yang masuk ke kelas itu, hanya guru yang disenangi oleh mereka saja. Nah, murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, kadang murid juga menjadi tidak menghormati guru ya kalau kita mengambil posisi ini. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya posisi pemantau itu mengajukan beberapa pertanyaan seperti ini. Peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ya? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, sering catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, selanjutnya posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun posisi pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut ya, bila diperlukan. Nah, biasanya di dalam posisi manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid, murid dapat mengungkapkan bagaimana murid bisa memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, sehingga di sini murid akan mencari pemecahan atas masalahnya. Nah, murid itu akan berefleksi, kemudian berpikir dan merenungkan kembali apa perbuatan yang telah dia lakukan. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang.
kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya yang lebih baik dan lebih kuat, sehingga anak tersebut bisa memperbaiki dirinya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, di sini saya memiliki beberapa contoh kasus yang mungkin kita bisa bahas bersama-sama. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini merupakan posisi guru sebagai apa ya, Bapak Ibu? Betul, ini adalah posisi guru sebagai penghukum ya. Bagaimana perasaan murid ketika mendengar kita sebagai gurunya mengatakan hal itu? Pasti murid akan marah, dendam ya, ya betul. Jadi marah, dendam, kecewa sama ibu gurunya. Ini adalah contoh yang kedua, yaitu Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang selalu mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, kalau kasus seperti ini berarti posisi guru, posisi kontrol guru sebagai apa ya Bapak Ibu? Ya betul, ini adalah posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah, sehingga anak-anak akan merasa wah aku sudah mengecewakan ibu. Dia merasa rendah diri. Contoh ketiga, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Bapak Guru bantu ya. Kamu ini sambil senyum. Nah, ini adalah posisi kontrol. Apa ya Bapak Ibu? Ya betul, ini adalah posisi kontrol sebagai teman ya. Nah, perasaan murid seperti ini mungkin ya biasa aja gitu ya, atau merasa Bapak itu adalah atau Ibu itu adalah teman aku. Nah, contoh yang keempat. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, ini adalah posisi guru sebagai pemantau. Jadi hanya menanyakan tentang keyakinannya saja, kemudian menunggu anak untuk mengerjakan konsekuensinya. Ini adalah contoh kelima. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya akan menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Ada Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha memperbaiki diri. Nah, kira-kira ini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer, betul. Jadi di sini Bapak gurunya tidak memberikan solusi, tetapi anak tersebut yang tumbuh dalam kesadarannya, tumbuh dari dirinya sendiri untuk memunculkan perbaikan diri yang ingin dilakukan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan refleksi diri berdasarkan pemahaman Bapak Ibu, di manakah posisi kontrol kita sebagai seorang guru? Ya, sebaiknya kita mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer ya. Walaupun mungkin di dalam pelaksanaannya kita harus menghilangkan atau sangat-sangat mengurangi penghukum dan juga membuat rasa bersalah. Jika di posisi teman dan di posisi pemantau mungkin masih boleh ya, bisa ya. Tapi yang paling baik adalah posisi manajer. Baik Bapak Ibu, kita sampai ke materi terakhir dari pertemuan kita ini, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Kita akan bahasnya kali ini.
Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog, percakapan komunikasi yang dijalankan antara guru atau orang tua, atau bisa juga guru dengan murid, ya, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di segitiga restitusi ini bisa dilaksanakan sebagai guru, orang tua ataupun kepala sekolah juga bisa terhadap muridnya, sehingga murid itu dapat membentuk karakter disiplin positifnya dan bisa mandiri. Nah, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, langkah menstabilkan identitas ini, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu langkah validasi tindakan yang salah yaitu pasti kita akan mencari tahu. Semua perilaku itu pasti memiliki sebuah alasan. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kita akan menanyakan keyakinan yang dimiliki oleh murid-murid kita. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, langkahnya itu berurutan, tidak boleh loncat-loncat langkahnya, tetapi berurutan. Dimulai dari menstabilkan identitas, ya. Biasanya akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini dapat dilakukan atau ditanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa ya, Nak? Nah, ini adalah penjelasan lebih dalam mengenai langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas murid yang sukses. Lalu jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas yang gagal. Ajukan pertanyaan sebagai contoh. Membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Kita bisa memperbaiki masalah ini kok bersama-sama. Manusia tidak ada yang sempurna, ya. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalah ini. Validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi. Kita berbicara dengan suara lembut, tidak menghakimi. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan yaitu, pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari dunia. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tadi kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil. Maka murid telah siap mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ajukan pertanyaannya seperti ini. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini ya?
nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal, yang menyenangkan bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih, nak? Baik. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Pertama, perilaku yang sama perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati dan dituju. Yang kedua, kesediaan orang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalahnya. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Lalu yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Jadi mungkin murid yang berbuat salah, maka ada perbaikan dari murid tersebut. Yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat salah. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha tersebut untuk memperbaiki kesalahan atau memperbaiki perbuatan. Kapan akan mulai, ada kamu lebih disiplin? Kita bisa menanyakan kepada murid-murid kita. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang baik ya, sebagai contoh agar kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini dengan baik untuk murid-murid kita juga. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, Bapak Ibu, ini tadi adalah contoh praktik segitiga restitusi yang bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini ketika kita menghadapi anak atau murid yang melanggar keyakinan kelas, begitu. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya.
sekian materi tentang disiplin positif yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu, apabila ingin ada yang ingin ditanyakan atau diungkapkan pendapat Bapak Ibu, silakan saya beri waktu sekarang Bapak Ibu. Oh baik, Ibu Endang, silakan Ibu. Jadi kan tadi ada yang namanya keyakinan kelas ya. Nah itu saya itu belum sampai ke sana gitu ya. Nah apakah memang seharusnya peraturan kelas itu diganti dengan keyakinan kelas atau seperti apa atau bagaimana gitu? Atau masih boleh ada peraturan kelas? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Endang. Nah, mengenai di kelas itu sebaiknya peraturan atau keyakinan. Nah, sebaiknya disarankan di dalam kelas itu kita buat keyakinan kelas. Penyebutannya adalah keyakinan kelas. Karena mungkin sekolah memiliki aturan yang sudah dibentuk, dibuat dan disahkan di kurikulum. Tetapi kita membentuk lagi, membuat dengan diskusi bersama murid, yaitu namanya keyakinan kelas. Jadi anak-anak tidak perlu menghafalkan banyak sekali aturan, tetapi mereka cukup 3-7 keyakinan kelas yang dibuat dan yang diyakini dan disepakati bersama itu untuk dilaksanakan di dalam kelas. Begitu. Tetapi mungkin kalau di sekolah ada peraturan sekolah, tidak apa-apa, tetap ada peraturan sekolah untuk sekolah dan di dalam kelas, karena kita memiliki karakter murid yang berbeda-beda, sehingga keyakinan kelas itu juga disesuaikan dengan lingkungan kelas masing-masing. Begitu ya Bu Endang. Baik, silahkan Ibu Nia. Alhamdulillah saya mendapat pencerahan terutama dalam kebutuhan bertahan hidup. Itu ada contoh di kelas saya Bu. Anak ketika oleh bapak kan suka dimana anak-anak suka memberikan makanan di depan untuk saya. Ada satu anak setiap dia mau menuliskan di depan, dia keliling ke meja dari timur kue. Nulis, kamu nulis nggak? Nggak nulis. Setelah saya kasihkan kuenya, silakan ambil, tulis, beres. Tadi ada lagi satu mangkok. Si anak itu udah diambil, udah bawa 2 butir lele, 2 ambil langsung. Bereskan nulisnya ya. Balik lagi, masih ada. Kamu udah beres nulisnya? Nggak bisa Bu, saya nggak bisa nulisnya. Hari pagi kue dulu, jadi dipindahkan tadi entah. Jadi memang buat nulisnya. Tapi setelah tadi itu berarti saya harus berkonsultasi lagi dengan orang tuanya mungkin itu saja pengalaman saya kelas yang sesuai. Terima kasih atas sharing pengalaman dari Ibu Nia ya. Sangat inspiratif, dan memang betul jika anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, anak tersebut jadi malas belajar, tidak semangat dalam belajar, seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Haryati. Silahkan Ibu Haryati. Ini Bu yang saya tanyakan untuk keyakinan kelas kan peserta didik kelas 1 terutama belum memahami bagaimana cara solusinya untuk menanamkan keyakinan ke anak itu supaya paham bahwa ini adalah bukan aturan tapi ya keyakinan yang kita buat bersama-sama. Itu bagaimana caranya? Terima kasih. Iya, baik Ibu Haryati, saya mencoba menjawabnya. Nah, kalau untuk siswa kelas 1 ya, atau siswa kelas 1-2 seperti di kelas saya juga masih termasuk siswa kelas rendah ya, masih transisi PAUD ke SD begitu. Nah, anak-anak saya berikan gambaran atau contoh. Saya berikan gambaran atau contoh peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kita visualisasikan dalam gambar dan contoh yang konkret. Kemudian saya ajak anak-anak berdiskusi, gambar itu menceritakan tentang apa, atau perilaku ibu itu sedang apa ya. Nah dari situ anak, dari peraturan sekolah atau gambaran-gambaran yang sudah saya munculkan itu, anak-anak menjadi terpikirkan atau memiliki ide-ide tentang
tentang kebutuhan-kebutuhan mereka atau tentang keyakinan-keyakinan mereka yang ingin diaspirasikan kepada saya untuk membentuk keyakinan kelas tersebut. Contohnya, ada murid yang mengusulkan setelah selesai mengerjakan tugasnya, apakah saya boleh makan Bu, makan snack? Nah, dengan pertimbangan siswa kelas 1, kelas 2 tidak ada istirahat ya Bapak Ibu. Kemudian setelah dibahas bersama dalam satu kelas, ternyata semuanya menyetujui ide tersebut. Nah, berarti itu menjadi sebuah keyakinan kelas juga Bapak Ibu. Jadi karena memang kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi dengan mungkin kalau mereka lapar bisa makan gitu, sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan anak-anak dapat semangat dalam belajar. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan, tanggapan dan sharing dari Bapak Ibu semua, dan terima kasih banyak atas waktu Bapak Ibu berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan diseminasi praktik baik budaya positif saya ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan Bapak Ibu guru bisa menularkan budaya positif ini untuk anak-anak dan orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Amin. Baik Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari saya, perbuatan, perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, boleh kembali melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Semuanya, pada pertemuan sebelumnya, apakah kalian ingat kita sudah membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas? Ingat nggak yang kalian tulis di kertas seperti ini? Warnanya tapi biru, ditambahkan satu-satu lagi ke depan kita. Nah, anak-anak siapa yang masih ingat keyakinan kelas kita itu apa saja? Angkat tangan. Sama. Menjaga lingkungan kelas atau menjaga kebersihan kelas. Siapa yang masih ingat lagi keyakinan kelas kita? Adam, apa? Tidak boleh mencuri teman. Ya, apa lagi? Ya, Adril. Membuang sampah ke tempat sampah. Baik. Lanjut, apa lagi? Siapa yang masih ingat? Lawa? Tidak merusak tanaman. Betul. Ada yang ingat lagi apa? Nah, Ibu akan menjelaskan kepada Ibu akan memberikan informasi penting kepada kalian. Ada 6 kebutuhan dasar manusia. Azril, topinya diambil dulu. Sama Rafa, topinya ditambah dulu. Dimasukkan ke dalam paket dan ditaruh. Tidak boleh main-main. Azril. Nah, Ibu akan memberikan informasi 6 kebutuhan dasar manusia. Kalian itu butuh apa saja? Yang pertama, butuh apa ini? Kebutuhan bertahan hidup. Kalian harus bisa bertahan hidup. Bagaimana caranya bertahan hidup? Makan makanan yang sehat, betul. Makan makanan yang sehat. Terus 2, itu minuman yang sehat juga. Yang ketiga, kalian boleh membawa apa di sekolah? Membawa bekal makanan atau snack ke sekolah, tentunya ditempatkan di tempat makan atau di tinggal. Ini adalah kebutuhan kalian, betul nggak? Kalau kalian tidak sarapan dari rumah, ini sekolahnya siang ready. Bagaimana, apa yang akan terjadi? Pingsan, lapar, terus apa? Lemas, sakit perut, pusing, betul. Berarti kalian sudah tahu ya, kalau tidak sarapan, kalau tidak makan dulu dari rumah, kalian bisa mengalami hal itu. Yang kedua, kebutuhan yang kedua apa? Betul, sudah diwakili Sakila membacanya. Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang itu didapat dari siapa? Orang tua di rumah ya, dari keluarga. Terus teman, ya dari ibu ya. Di sini ibu Lucy dan ibu bapak ibu
jawab. Ketika waktunya belajar, belajar. Bu, kalau tugas aku sudah selesai, aku boleh makan. Boleh, itu kan bebas ya. Boleh, tapi harus boleh ya, bermain boleh, tapi tidak berlebihan, tidak lupa waktu. Ya, harus ingat waktu. Nah, kesenangan juga dia. Kalian punya kesenangan masing-masing. Ya, ada yang suka menari, ada yang suka main bola. Oh, cowok-cowok suka main bola. Kamu suka apa? Suka ngapain di rumah? Main apa? Main HP? Diam di rumah. Ngelamun. Ada yang suka melukis, menggambar. Iya. Ada yang suka bermain bersama teman di rumah. Iya, banyak ya. Pasti kalian juga suka bermain. Merasa senang nggak ketika bermain? Ini adalah kesenangan. Jadi ada 6 kebutuhan manusia ya. Nah, dari 6 kebutuhan manusia ini kita mau membuat keyakinan kelas. Nah, yang sudah bisa tulis diminta nanti tulis lagi yang kalian ingat tadi ya, apa yang kemarin pernah kalian tulis, ditulis lagi juga boleh. Keyakinan kelas atau aturan kelas ya. Misalnya, Bu, aku boleh makan nggak ketika aku sudah menyelesaikan tugas? Oh ya, kan biasanya boleh gitu ya. Berarti ketika aku selesai mengerjakan tugas, aku boleh makan dan minum. Boleh, itu namanya keyakinan kelas atau aturan kelas. Tapi asalkan kalian semuanya setuju. Ya, Bu, aku boleh bermain nggak ketika jam istirahat? Boleh, ya. Ketika jam istirahat, aku boleh bermain. Ya. Nah, Ibu, yang belum bisa menulis, silahkan nanti maju ke sini aja, bilang aja ya, ucapkan aja ya. Arjuna udah bisa nulis ya? Bisa nulis kan? Coba dicoba sedikit-sedikit ya, pinggiran ya. Baik, anak-anak semuanya sudah selesai ya menulisnya? Yang sudah ada yang belum nggak apa-apa. Baik, bagi anak-anak yang sudah selesai, kita periksa bersama ya, kita lihat bersama. Ada yang sama nggak dengan yang nomor 1? Jangan berkata kasar dan tidak sopan. Ada yang sama angkat tangan? Oh, oke, berarti aturan kalian sudah diyakini dengan teman-teman yang maju tadi
Oke, ada yang mau mengungkapkan pendapat lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan mengubah kata-kata jangan. Jangan tidak boleh itu kan kata-kata yang berupa negatif ya. Nah, kita jadikan kata-kata yang lebih positif. Tidak boleh itu kata negatif juga. Jangan berkata-kata dan tidak tepat, harusnya berkata berkata baik dan sopan. Nah, itu kata positif ya. Kalau jangan tidak boleh itu kata negatif. Nah, kata positifnya itu adalah kita harus berkata kasar, berkata baik dan sopan. Oke, jangan membuang sampah di kelas. Berarti kata positifnya gimana? Membuang sampah di mana? Di kelas. Membuang sampah di tempat sampah. Boleh main yang baik kita selesai juga. Nah, ini udah kata positif ya. Kalau jangan nih kata negatif, melawan dan menjaga. Jangan nunggu di rumah. Kata positifnya apa ya? Harus apa? Ya, harus baik pada teman. Tidak boleh mencoret-coret tembok dan meja dan tembok. Kata positifnya apa? Menjaga kebersihan meja dan tembok. Menjaga kebersihan meja dan tembok. Oke, tidak boleh terlambat ke sekolah. Berarti kata positifnya apa? Tepat waktu. Nah, ini laksanakan dengan tepat waktu sudah kata positif ya. Lagi, anak-anak di sini kita sudah membuat 9 keyakinan kelas. Apakah kalian setuju dengan keyakinan kelas ini?